Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kofifah Nurul Jana. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Arab di sekolah Indonesia. Yuk kita simak video kali ini. Baiklah, yang pertama itu bagaimana sih kedudukan bahasa Arab di sekolah Indonesia? Nah, bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang mengembangkan keterampilan berkomunikasi lisan dan tulisan untuk memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan agama, umum, dan sosial budaya. Pelajaran bahasa Arab yang diajarkan di madrasah atau sekolah berfungsi sebagai bahasa agama dan ilmu pengetahuan, di samping sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, pelajaran bahasa Arab di madrasah tidak terpisahkan dari bidang-bidang studi mata pelajaran lainnya yang diajarkan pada madrasah tersebut. Nah, untuk itu bahasa Arab di sekolah dipersiapkan 4 pencapaian kompetensi dasar berbahasa yang mencakup 4 keterampilan, yaitu yang pertama ada mendengar, muharoh istima, dan yang kedua berbicara, muharoh al-kalam, yang ketiga membaca, muharoh kiroah, dan yang terakhir yang keempat menulis, muharoh kitabah. Meskipun begitu, pada tingkat pendidikan dasar dititik beratkan pada kecakapan menyimak dan berbicara sebagai landasan bahasa, dan pada tingkat menengah 4 keterampilan bahasa diajarkan secara seimbang. Dan adapun pada tingkat pendidikan lanjut dikonsentrasikan pada kecakapan membaca dan menulis, sehingga peserta didik diharapkan mampu mengakses berbagai referensi bahasa Arab. Nah, itu merupakan kedudukan pembelajaran bahasa Arab di sekolah Indonesia. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran bahasa Arab. Apa sih tujuan pembelajaran bahasa Arab itu? Nah, tujuan dari pembelajaran bahasa Arab adalah membekali peserta didik agar mampu membaca dan menulis dalam berbahasa Arab sehingga mereka mengerti sejarah, masa depan, dan dapat memetik pelajaran dari generasi sebelumnya. Secara umum, tujuannya adalah menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Adapun tujuan pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Aliyah atau sekolah menengah atas Islam adalah siswa mampu memahami dan mempraktekkan bahasa Arab dengan lancar seperti bahasa asing yang lainnya dalam kehidupan sehari-harinya dengan cara berbicara atau menulis. Selain itu, tujuan umum dari pembelajaran bahasa Arab khususnya di Indonesia untuk memahami Al-Quran, Al-Hadis, kitab-kitab kuning yang ditulis oleh ulama klasik, dan itu merupakan tujuan utama dari pendidikan atau pembelajaran bahasa Arab di sekolah Indonesia. Tujuan ini dibentuk sebagai arahan yang akan dicapai pada setiap materi pelajaran termasuk bahasa Arab, sehingga pendidik itu mengetahui kemampuan peserta didik dalam menguasai materi bahasa Arab. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang problematika pembelajaran bahasa Arab di sekolah Indonesia. Jadi mempelajari bahasa Arab itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Banyak problem-problem yang dihadapi dalam mempelajari bahasa Arab, dan banyak juga siswa-siswa yang tidak lanjut dalam program pembelajaran bahasa Arab sebelum mereka memperoleh kemahiran. Nah, berikut problematika mempelajari bahasa Arab di sekolah Indonesia. Yang pertama, karena faktor dari siswanya itu tidak mempunyai motivasi yang kuat atau yang tinggi dalam cara pandang mereka terhadap bahasa Arab yang dianggap sulit. Dan yang kedua, ketidaktepatan dalam memilih metode atau metode yang ditawarkan tidak menarik sehingga menyebabkan siswa tidak bersemangat di dalam belajar. Yang ketiga, tidak terlaksananya kurikulum dengan baik. Dan yang terakhir, yang keempat, keterbatasan media yang ada atau keterbatasan sekolah dalam menyediakan media pembelajaran bahasa Arab. Nah, di samping adanya problematika pembelajaran bahasa Arab di sekolah Indonesia, ada solusi terhadap problematika dalam pembelajaran bahasa Arab di sekolah Indonesia. Karena problematika merupakan penghambat tercapainya tujuan pembelajaran, maka dari itu perlu untuk mengatasi
problem tersebut. Nah, cara-cara yang dapat dilakukan seperti yang pertama, memberi motivasi kepada siswa agar siswa bisa bersemangat dalam belajar, seperti mewujudkan motivasi instrumental dan integratif. Nah, motivasi instrumental adalah keinginan untuk memiliki kecakapan berbahasa Arab karena alasan faidah atau manfaat. Motivasi integratif adalah keinginan untuk memperoleh kecakapan bahasa asing agar supaya dapat berintegrasi dengan masyarakat pemakai bahasa Arab. Dan yang kedua, menghilangkan image bahasa Arab yang sulit agar terciptanya motivasi dan semangat yang menggebu-gebu sehingga tujuan akhir dari mempelajari bahasa Arab itu dapat tercapai. Dan yang ketiga, peran guru terhadap murid, karena peran guru itu amat menentukan ya dalam kesuksesan pembelajaran bahasa Arab. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan kreativitas siswa dalam berbahasa sesuai kaidah bahasa Arab. Dan yang keempat, memilih metode yang tepat dalam proses pengajaran bahasa Arab, seperti menerapkan metode inovatif dalam pengajaran. Metode inovatif adalah metode yang membawa pemahaman-pemahaman baru. Dan yang terakhir, yang kelima adalah melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dengan baik, seperti melaksanakan kurikulum formal, seperti bahan pelajaran yang sudah tersusun secara sistematis. Baiklah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai pembelajaran bahasa Arab di sekolah Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.